Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami perwakilan dari kelompok 3 Program Studi Administrasi Perkantoran Fakultas Dekabita ITSNU Pekalongan. Nah, di video kali ini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, kami berkesempatan mengunjungi kantor perwakilan Pekalongan Suara Merdeka. Nah, untuk keseruannya ikuti kami. Langsung sampai. Oke teman-teman, hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu dengan Mas Rifan. Nah, kita langsung saja ya Mas, wawancara terkait tentang manajemen sumber daya manusia di sini. Nah, mungkin Mas Rifan bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang PT Merdeka Suara Merdeka itu apa sih, terus bidangnya apa saja? Ya, oke. Terima kasih Mbak. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Rifan Maulana. Berarti di sini sebagai tim medsos juga, tim medsos dan bantu-bantu di administrasi juga kebetulan. Terus untuk Suara Merdeka sendiri, kalau tepatnya di Pekalongan ya, Suara Merdeka Pekalongan sendiri merupakan kantor cabang atau perwakilan di Pekalongan yang meliputi yang induk dari, bukan induk, bagian dari Suara Merdeka tentunya, maksudnya. Berarti di wilayah, khususnya di wilayah Pantura. Berarti di Pantura ada 2 kantor, di Pekalongan sama di Tegal. Sama kayak daerah-daerah lain, kayak di Purwokerto, di ini ada sendiri juga. Kalau Suara Merdeka sendiri merupakan perusahaan media massa yang dimana sudah usianya juga sudah cukup cukup tua juga ya, salah satu media terbesar juga, salah satunya di Jawa Tengah, yang berusia sekitar 76 tahun. 76 tahun. Untuk produknya sendiri basicnya memang di media cetak, media koran ya, media koran. Terus karena memang era digital, dinamika era-era seperti ini, memang kita juga nyesuaiin kebutuhan pembaca, berarti beralih ke bentuk visual juga. Yang pertama cetak Mbak ya, 1 cetak, terus yang kedua media online juga sudah lama juga, suaramerdeka.com. Yang ketiga ini media sosial, meliputi Instagram, TikTok, Facebook, sama YouTube. Itu sih mungkin. Oke baik Mas, lalu bagaimana proses pengrekrutan di PT Suara Merdeka ini Mas? Untuk proses rekrutmennya kita berarti melalui administrasi, tentunya administrasi wawancara sesuai dengan job desk. Kayak baru-baru kemarin paling yang baru-baru kemarin lah ya, kayak dari tim media sosial yang kebetulan juga sebelumnya mereka juga magang dari salah satu kampus lah ya, di Pekalongan, magang di Suara Merdeka, yang kebetulan juga jurusannya linear dengan jurnalistik, konsentrasinya di jurnalistik, dan ada 2 broadcasting juga. Jadi kita juga ada via jalur selain administrasi dan wawancara juga sekalian, berarti setelah magang kita juga menilai dari situ, dari kinerja mahasiswa mungkin ya, dari. Nah, terus bagaimana perusahaan mengembangkan kompetensi dan karir karyawannya Mas? Untuk mengembangkan kompetensi, mungkin di sini kan sebelumnya belum tak sebutkan juga ya. Di sini ada 2 bidang, yang pertama marketing sama jurnalistik, sama redaksi ya. Misalnya marketing ya penjualan, terus kalau di jurnalistik tentang jurnalistik, di redaksi tentang kejurnalistikan lah. Kalau di kemarin kalau di sini juga ada beberapa kompetensi pelatihan juga, seperti kayak kemarin baru IO juga ada, event organizer dari Suara Merdeka sendiri. Jadi perwakilan karyawan-karyawan dari berbagai daerah di Jawa Tengah dikumpulkan di Semarang. Misalkan karena kantor Suara Merdeka berpusat di Semarang, jadi dikumpulkan di situ. Sistemnya kayak bootcamp buat pelatihan kayak gitu. Terus yang kedua juga sama pelatihan jurnalistik sendiri. Saya sendiri juga kemarin juga baru ikut pelatihan jurnalistik, menulis berita, terus menulis berita feature, terus
pengalian data, terus verifikasi data semacam itulah. Itu sih mungkin. Jadi pengembangan tetap ada di Suara Merdeka sendiri. Oke. Nah, tadi penjelasannya sangat menarik banget ya teman-teman terkait PT Suara Merdeka di Perwakilan Pekalongan ini. Nah, berhubung kita masih sama Mas Rifan, boleh nggak Mas kita kasih motivasi buat kita untuk kedepannya biar semangat gitu. Oke. Motivasi apa ya Mbak ya, aku kayak sudah sukses aja sih berarti ya. Ya mungkin juga kebetulan saya juga alumni ITS Mbak ya, jadi linear dengan kalian mungkin ya. Maksudnya berarti mungkin lebih ke banyak-banyak belajar sih tentu ya, tetap ya. Cuman lebih ke karena kuliah nggak harus terpaku dengan belajar itu sih, kayak kalian administrasi ya. Ya berarti misalnya tetap belajar yang lain juga. Kalau memang kalian sebenarnya saya informatika, kalau senang di coding ya udah konsen di coding, yang lain tetap dikerjakan, cuman ya sewajarnya aja. Wajarnya yang penting nggak turun-turun banget loh yang lain, tapi tetap fokus di pengodingan. Soalnya kan memang kompleks banget ya, makul-makulnya ya, cabang-cabangannya ada yang nggak sejalan, ada nggak fokus konsentrasi dengan suatu jurusan misal. Jadi nggak, kadang banyak lah maksudnya, jadi skillnya kayak saya juga di informatika ada desain, ada website, buat game, buat bingung, jadi nggak ada fokus di situ. Mungkin lebih ke di itu sih, difokuskan dulu keminatannya, sukanya apa, terus yang lain tetap dijalankan, cuman ya sekitarnya aja lah, nggak apa-apa. Atau juga nanti kadang nggak kepake semua, terkadang malahan seringnya kayak itu kan Mbak, saya bener-bener nggak sesuai dengan jurusan kerjaannya nantinya, itu kayaknya sudah bukan rahasia umum lagi sih. Itu sih mungkin Mbak. Oke, baik Mas Rifan, terima kasih atas ilmu dan yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah menyaksikan podcast ini. Podcast ya, podcast. Kan? Oh, podcast ya. Iya. Terus Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.